santai yang itu Mina, nari gawe Mina. Santai, menikmati Menikmati. di sore Memang hari di enak ya di RTR. sini ya. Iya. Di jalan apa Sudirman. ini? Jalan Sudirman nomor 1 ya nomor Mina. 1, ya. Teman-teman tahu nggak ini siapa? Cerita dulu Mina. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Boleh. Saya Putri dari Bapak Cilik Riwut yang nomor 4 dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Oh bukan yang ketiga? Nomor 5, nomor 4. Oh nomor 4. Iya, nomor 3 Mina Nila di Jogja. Oh nomor 3. Jadi yang pertama itu Enon, Hawun, Nila, Ida, Retus. Ya. Jadi yang cowok terakhir ini yang cowok. Ya. Ada 5 bersaudara. Jadi Mina. Jadi Mina Ida ini akrab banget disapa dengan Mina Ida Riwut. Ya. Tapi nama beliau sebenarnya panjang. Iya benar Yuna. Benar, sangat panjang. Sangat panjang. Tapi kalau nggak salah panjang-panjang semua. Sampai aku tuh baca di Museum Blanga tuh salah apa benar panjang banget. Betul, karena campuran antara Dayak dan Jawa. Oh, Dayak dan Jawa. Namanya selalu ada kayaknya. Kayak Mina kan kolaborasi Jawa dan Dayak. Kamelo, Ida Lestari. Kamelohnya kan dari Dayak. Idanya nih sangat banyak nama orang Ida ya. Jadi harus ada belakangan ditambah Riwut. Ada Riwut. Ada Riwutnya. Menarik. Jadi 2 budaya, 2 adat jadi satu. Iya. Kita ikut santai Iya, silahkan. Jadi aku tadi udah jalan-jalan. Ya. Banyak lihat koleksi foto dari Bapak Cilik Riwut. Mulai dari yang nggak pakai baju. Iya. Itu pasti tahun perjuangan yang benar-benar sangat susah. Jadi yang tidak pakai baju itu beliau sudah jadi gubernur. Oh iya. Sudah jadi gubernur itu di Bukit Tenggiling. Oh di Bukit Tenggiling. Ya. Nah, mungkin satu informasi lagi, kita biasanya suka menyanyikan lagu dan menari Manasai kan. Salah satu pengarangnya ada di situ. Oh iya, tadi saya lihat pengarang menari Manasai. Lagu menari Manasai. Kita sangat sudah ini sekali kan sama lagu itu, tapi tidak pernah tahu siapa pengarangnya. Beliau itu pengarangnya. Yang ada juga di situ. Pengen tahu tuh Mina, masih ada nggak ya keluarga beliau? Nah ini yang kita juga sedang mencari. Oh gitu. Cari informasi masih ada nggak keturunannya? Apa beliau yang masih ada? Apa tidak? Apa keturunannya itu yang baru menjajaki. Coba kita nanti cari sama-sama ya Mina. Ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat informasi teman-teman Pak Hari. Karena sejarah suku Dayak. Jujur saya sebagai orang Dayak banyak yang tidak tertulis atau seperti di daerah-daerah lainnya Mina. Dicatat dalam sejarah gitu. Betul. Sebetulnya kita juga punya banyak sejarah, cuman tidak terlalu apa ya dikenal. Iya, dikenal lah istilahnya. Betul. Seperti itu. Aduh, kemarin juga aku sempat ini Mina, jalan-jalan tuh ke Bukit Batu. Kan ada pertapaannya Bapak Cilik Riwut ya. Di situ tuh ada peteh itu kalau bahasa Dayaknya itu pesen ya. Isen mulang gitu. Jadi di gambaran saya itu kalau dari beliau yang apa sih namanya itu pemandunya di sana, beliau ini kan lahirnya di Kasongan. Terus sering bertapa juga di sana ya. Jadi istilahnya gini Mina, beliau ini sebetulnya kan anak kampung gitu loh, dari pedalaman. Sampai akhirnya bisa sampai ke gubernur Kalteng gitu loh Mina. Itu buat saya luar biasa nih Bapak gitu. Sedangkan saya ingat waktu saya kecil ya, gimana susahnya kita mau ke kampung. Kita naik klotok. Kadang-kadang pakai jukung. Nah,
pakai jukung, nggak ada transportasi kayak sekarang. Iya. Kalau naik pesawat itu istimewa banget. Betul. Jadi melogikakan itu tuh gimana sampai ada pesan pantang menyerah dari Bapak Cilik Riwut itu. Luar biasa ya. Bisa kira-kira diceritain nggak, Nina itu? Ya. Sebetulnya kita, apalagi kaum muda ya, milenial sekarang, cobalah mengambil semangat beliau. Semangat yang pantang menyerah ya. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Jadi masalah dia suka bertapa di Bukit Batu. Nah, jadi mungkin saya bercerita agak panjang ini ya, sedikit ya. Gak apa-apa, malah senang. Jadi dulu ceritanya katanya kakek bue ya, kalau kita sini kan bilangnya bue. Jadi kalau Indonesianya kakek, bapaknya bapak itu asal punya anak laki-laki pasti meninggal. Oh, ya. Jadi dia ingin sekali punya anak laki-laki. Akhirnya dia bertapa situ. Kalau kita orang Dayak bilangnya belampah ya. Belampah. Jadi kalau bertapa itu kan bahasa nasionalnya. Kalau bahasa Dayak itu belampah. Jadi rupanya menyatu dengan alam, meminta petunjuk leluhur, dan meminta anak laki-laki. Ternyata katanya pulang dari sana nggak berapa lama, Tambi nenek hamil. Oh gitu ceritanya. Jadi dimulai dari pertapaan ini tadi, permohonan ini ya. Jadi katanya karena memang orang Katingan memang suka belampah di situ. Dan khususnya Dayak, tapi yang khusus memang orang Katingan. Jadi kebiasaan itu diikuti. Nah waktu itu menurut cerita ini benar enggak, kita tidak tahu ya, apa hanya cerita. Katanya nanti akan dapat anak laki-laki, dan anak ini akan berguna untuk nusa dan bangsa. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi kenapa dinamakan Cilik? Orang banyak menanyakan Cilik Riwut itu apakah bukan angin kecil gitu kan? Iya, kayak angin puting beliung kecil itu kan? Jadi katanya kan orang menjadikan satu bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa kan cilik. Cilik itu kan kecil. Jadi mereka menganggap angin kecil. Jadi riwutnya itu kan angin bahasa kita kan angin. Jadi pernah kami tanyakan menurut cerita, katanya waktu dilahirkan beliau ini langsung matanya melotot. Jadi kayak apa, menyelek ya, kalau orang Dayak menyelek, mengintip gitu, mengintip. Jadi terus akhirnya dinamakan Cilik karena menyilik, mengintip gitu loh. Jadi dianggap mereka mengintip. Akhirnya hanya namanya tuh Cilik. Nggak ada hubungannya dengan sebetulnya Wong Cilik. Iya. Kalau Tambi, kalau manggil bapak itu dia selalu manggilnya Cilik. Tambi Cilik gitu cilik, ya. Cilik gitu kan. Cilik itu kan mengintip yang kecil-kecil gitu loh, bahasa Dayak itu. Iya, jadi rupanya karena lahir langsung matanya terbuka, katanya dianggap itu menyelek gitu ya, mengintip. Jadi namanya Cilik. Jadi entah bagaimana, entah kena pergaulan di Pulau Jawa sana, namanya menjadi TJ. Ya, ejaannya jadi Cilik. Sebetulnya Cilik, sebetulnya Cilik. Jadi mungkin tulis satu SH kali ya, Cilik kayaknya. Cilik mungkin dulu ya. Mungkin dulu karena ibunya selalu manggil dia tuh Cilik gitu. Jadilah. Tapi karena ejaan bahasa Indonesia tahun berapa sih itu? Udah ejaan lama ya? Ejaan lama Ibu ya. 60 ke bawah kali ya, 60. Yogyakarta jadi Jogja. Benar ya? Ya, seperti itulah. Jadi itu. Terus beliau meneruskan apa kebiasaan orang tuanya, suka ke sana. Jadi ceritanya katanya bapak ini nakal juga. Maksudnya sebagai anak-anak tuh juga nakal. Kalau main bola, main bola selalu menang, temannya pasti jatuh. Ternyata dia suka ngikat kayu di kakinya. Jadi siapapun yang kena pasti jatuh kan.
Ngikat kayu, Iya, ngikat kayu. ngikat kayu di celananya. Jadi orang nggak lihat, tapi kan kalau kena keras ya Oh, jatuh. Jadi itu salah satu kenakalan-kenakalan sabuk beliau. pengaman. Betul. Bemper. Bemper sepeda motor. Yang untuk di sepak bola. Pelindung kaki. Itu zaman sekarang kan. Nah, dulu kan itu kan berarti kenakalan kecil ya. Kayu dia ikat gitu. Wah, Jadi kalau main pakai celana panjang katanya kan nggak ketahuan kalau ada kayu, pasti temannya pasti jatuh. Kena kesakitan kena kayu itu ternyata. Nanti lagi asik main, nanti dia bisa hilang. Ternyata dicari dia jalan kaki dari Kasongan ke Bukit Batu. Jalan itu sering kejadian. Bu pernah baca 3 kali jalan memutari Kalimantan. Iya, benar. 3 kali Benar. Istimewa. Dan itu cuman jalan kaki. Kapal juga ya? Bukan. Jukung. Jukung tuh tahu nggak sih teman-teman? Perahu yang masih gini, perahu kecil. Kalimantan itu ada samudra. Ya, benar ya, Bu? Ada samudra, ada sungai, dan itu dikelilingi gimana? Bisa kebayang nggak medannya? Pakai perahu. Wah. Karena memang beliau tuh selalu mengakui dia kan anak hutan. Istilahnya gini, saya pernah baca tuh orang utan. Iya, orang utan. Kalau kita bilang orang utan kan kayak monyet. Nah, itu kan pengertian kita zaman sekarang. Tapi untuk dia tuh mengartikan bahwa dia tuh bersatu dengan alam. Jadi dia lebih bahagia hidup di alam. Jadi kecintaan beliau itu dengan alam. Iya benar sih, kalau kita orang Kalimantan saya juga cinta dengan alam. Dan mungkin karena hidup di pelosok ya, di kampung itu memang alam itu adalah kehidupan mereka kan. Pembelajaran. Iya. Guru lah ya, Bu ya. Tapi saya juga merasa bahagia. Kenangan-kenangan masa kecil itu sangat indah dan rasanya tuh kepengen diulang lagi. Karena beliau suka membawa kami ke hutan. Oh ya? Iya, jadi masuk ke hutan. Bu Ida umur berapa? Saya masih SD, antara TK dan SD. Saya pindah dari sini kelas 2 SD. Jadi hutan kalau nggak di Tengkiling, kalau nggak di daerah Kasongan. Nanti di tengah hutan, kalau daerah Kasongan tuh ada orang bikin sirap di tengah-tengah hutan tuh kan. Nah, itu diajak ngomong jadi pembelajaran yang dia selalu lakukan praktek gitu. Tidak cuma ngomong orang begini, tapi kita tahu begini tuh susahnya. Bisa dilihat langsung. Iya, langsung melihat ya. Orang beradang di hutan kan, dulu kan nggak ada yang kebun-kebun itu kan. Ada. Dia beradang di hutan. Mengenang kembali ya, Bu ya. Betul. Memori dengan Bapak. Tidak ada rasa takut kita dengan segala ular segala macam. Tapi sekarang mau masuk aja takut ya. Di tempat yang sedikit aja yang kayaknya semak-semak deh, siapa tahu ada ular. Kalau dulu nggak ada. Nggak ada rasa takut. Iya. Saya juga pernah kecil di Nah, kan merasakan kan berapa bahagianya. Bahagia banget. Bermain di sungai, di hutan. Saya dari umur 6 tahun udah pinter berenang. Hari-hari orang di belakang rumah sungai. Iya. Jadi itu tadi cerita. Apalagi sih, Bu, yang menarik dari Bapak? Kalau saya bisa berenang di Sungai Kahayan. Sungai Kahayan? Jadi dulu rumah ini kan Bapak itu selalu falsafah Huma Betang itu memang betul-betul dijalankan. Jadi kami tidak aneh ngeliat gitu. Jadi siapapun juga dia tampung dalam rumah. Itu entah keluarga beliau, keluarga ibu, atau orang yang tidak dikenal, dia temukan di jalan. Ditanya dari mana, nggak punya rumah, cari tampung. Di rumah ini, di rumah Banjar juga begitu. Ini pavilion, ini tempat pertemuan dulu. Oh, memang ada bangunan ini? Memang ada untuk pertemuan. Di belakang itu dulu juga kayak ajudan ya, tinggal situ. Termasuk Pak mantan wali kota tuh Lukas Tingkes. Lukas juga Tingkes. Pernah di sini juga.
Enak nggak Jadi- enak nggak sih Bu jadi anak gubernur Bu? Pada masa itu. Dulu tidak merasa siapa itu gubernur, cuma merasa taunya ini ibu bapak saya. Oh. Tidak tahu siapa itu gubernur ya. Karena permainan kita juga seperti anak-anak yang seperti lain. yang lain juga. Berarti memang Bapak tidak pernah Tidak pernah mengajarkan ya Bu ya. Tidak ada kesombongan, tidak ada kelebihan, Iya. semuanya sama. Sama. Luar Di situ biasa. yang kami merasakan didikan beliau tuh sangat bermanfaat untuk kami. Karena dari kecil itu kan kami sekolahnya di SD Batu, di muka PDAM. Sekarang SMA SD 1 apa ya? SD 1 Langkai. Nah, dulu kan namanya SD Batu. Oh, SD 1 Langkai. Iya, yang di sini. Iya, iya. Yang ayah nih. Karena dulu kayaknya satu-satunya yang iya, satu-satunya sekolah yang dari Batu. Yang lain kan papan. Ada di Pahandut, sekolahnya kan dari papan. Oh, Iya, dibangunnya. Iya. Kalau itu jadinya namanya SD Batu. SD Batu. Oh. Kami sekolah di situ juga membaur juga. Nggak pernah yang merasa oh saya anak siapa gitu, nggak main bersama. Nah, kebetulan ibu ini kan orang Jawa ini didikan sopan santunnya sangat tinggi ya. Benar. Jadi harus begini, harus begitu. Jadi saya juga merasa bahagia hidup di antara dua suku. Iya. Kalau dari Jawa kami belajar sopan santun, kalau dari Dayak kami mendapatkan kebebasan untuk berkelana. Iya, menikmati apapun juga, tapi ada remnya. Dari itu. Iya, bergaul. Tata keramanya. Jadi betul. Dulu belakang ini kan kebun apa? Kebun apa Bu? Karet. Di belakang yang kebun karet sana itu dulu. Oh, perumahan. Iya. Ntar kamera mau ngeliat. Sekarang udah jadi jalan gede nih. Jalan, itu ada banyak perumahan di situ. Dulu kebun karet. Jalan apa ini di belakang? Apa Bu? Juanda ya, kalau nggak salah. Jalan Gajah Mada. Gajah Mada apa? Gajah Mada apa Juanda ya? Jalan Juanda. Juanda ya. Biar aja. Pusing dia ngedit nanti. Apa ya nama jalannya ya? Juanda. Betul, Juanda. Berarti belum tua-tua sekali ya, masih ingat. Masih ingat. Ini udah jadi jalan Juanda ya Bu ya? Udah jadi jalan besar. Dulu kebun karet. Kebun karet, tempat kami bermain. Menemukan kepala ular segala situ kan. Tapi untuk mainan ya. Maksudnya hidup? Udah mati, jadi tinggal apa? Tengkorak ular. Iya. Ditemukan itu untuk mainan gitu kan. Untuk mainan. Hebatnya anak Dayak itu kan gitu ya. Enggak. Hebatnya tuh gini. Ibu tuh cewek, mainnya kepala ular. Iya enggak sih? Tapi kan menyenangkan. Kan dulu tidak ada mainan. Iya. Kalau mau main kan, mau main apa? Bekel apa itu? Enggak ada. Enggak ada, cari karet itu dibelah dulu, bikinkan bola. Biji karet bijinya, tapi kalau bolanya kan bikin dulu. Karet diambil getahnya buat main. Kan kita lebih banyak apa? Kreasi ya, karena keinginan mau kan. Jadi begitu. Jadi kita dulu kan kalau sekolah sama ibu disuruh pakai sepatu. Teman-teman yang lain banyak cekeran. Malu kan? Bukannya bangga, oh saya pakai sepatu, kamu enggak. Akhirnya lepas sepatu juga. Sembunyikan di situ. Kita kan sekolah jalan. Iya. Jalan hutan itu kan nembus di hutan. Yang sakit hati apa? Apa Bu? Kalau bapak menyuruh supirnya menjemput kami di sekolah. Lewat depan kan masuknya. Terus ini sepatu di belakang. Ketahuan deh siapa yang paling duluan dihukum nih. Ayo Bu, siapa yang paling duluan dihukum kayak gitu nih? besok turun langsung lari. Langsung lari masuk gitu. Jangan sampai ketahuan. Jangan sampai ketahuan. Jadi belum pernah ketahuan. Sudah tua baru kami ngaku dosa. Bu, kalau mengingat-ingat masa kecil dulu tuh kadang-kadang bisa sampai pengen nangis ya Bu ya. Iya. Nggak tahu ya rasanya tuh entah itu bahagia kah atau apa ya, rindu masa itu ya. Dan bersama orang yang kita sayangin ya. Masih ini. Melanjut obrolan kita tadi dari Bukit Batu nih Bu. Perjuangan beliau ini bisa sampai ke Jawa dan itu kan melalui proses ya Bu ya.
dari anak kampung. Apa sih kayak motivasi apa sih yang Bapak punya itu bisa sampai kayak gitu tuh? Jadi kalau sampai di Jawa itu. iya, jadi mungkin cikal bakalnya juga dari Bukit Batu ya. Dari pesan ini tadi itu ya, Bu. Jadi itu kan pesan orang tuanya itu sudah selesai karena dia meneruskan. Rupanya dia beberapa kali datang ke sana untuk bersatu dengan alam. Katanya dia dapat wangsit atau bisikan, entah hayalannya nggak tahu ya. Dia harus menyeberang laut, baru dia bisa berguna untuk orang banyak. Oh gitu. Iya mungkin ya. Jadi bagaimana caranya bisa menyeberang laut kan? Sedangkan untuk ke Palangkaraya, ke Pahandut ini aja kan sudah susah sekali. Susah sekali. Nah, kenapa jalannya? Dia dikirim oleh Sending. Sending itu yang menyebarkan agama Kristen di kampung-kampung. Tapi Sending yang di Katingan ini dia tidak khusus untuk menyebarkan agama, tapi kepintaran. Maksudnya? Jadi ibu-ibu, perempuan-perempuan diajar menjahit. Jadi tidak harus masuk jadi orang Kristen, tidak. Tapi dia memberikan, ya motivasinya seperti itu kalau ilmu, ya menjahit segala macam itu kan. Iya misinya. Ya. Itu Belanda kah atau Jepang kah? Jerman. Jerman ya. Oh itu udah Jerman ya. Jerman. Itu berkaitan dengan histori GKE ya Bu ya? Mungkin ya GKE ya. GKE ya? Iya mungkin. Gereja Kristen Evangelis. Misionarisnya kan dari Jerman ya. Jadi saya tuh sampai selalu ingat karena Tambi itu selalu menyebutkan Tuan Baker. Namanya kan Baker. Tapi kan orang Dayak kan E-nya tuh kan jelas jadi Tuan Baker. Tuan Baker gitu ya. Iya. Bu tahu nggak? Tadi aku sekilas mendengar Tuan Bake katanya. Ada R-nya, ada R-nya. Tuan Baker. Iya. Jadi dia sampai akhir hayatnya Tambi itu menjahit baju pakai tangan. Jadi kalau dikasih baju nggak mau, dia pakai kebaya mesti kan. Kasih kain dia jahit sendiri. Itu hasil karya dari hasil didikan dari Tuan Baker. Baker. Oh nggak usah. Dia marah. Nggak usah. Itu untuk ibunya. Tapi kalau bapak ini dikirim ke sana untuk jadi perawat, sekolah perawat. Sekolah perawat. Iya. Awalnya untuk sekolah perawat di rumah sakit di Purwakarta. Bukan Purwokerto ya. Purwakarta, Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, dekat Jakarta ke sana. Akhirnya kan dia bisa nyebrang laut. Akhirnya nyebrang laut. Dan satu lagi saya masih ingatkan. Apa itu? Waktu masih masih kelas 4 SD. Katanya. Karena kekurangan guru, beliau tuh selesai sekolah naik perahu ke kampung lain ngajar anak-anak kelas 1 kelas 2. Nekat kan? Bentar. Kelas 4 SD. Pak Cilik Riwut ke kampung lain mengajar anak kelas 1 kelas 2 karena nggak ada guru. Itu kemampuan Pak Cilik Riwut kelas 4 SD ini apa nih Bu? Mungkin dia merasa lebih pintar daripada anak kelas 1 kali ya. Tapi kelas 4 tuh belajar berhitung, membaca. Itu kurang jelas ya. Mungkin dia merasa dia bisa kali-kalian sampai 10, anak kelas 1 kelas 2 kan belum bisa. Jadi dia merasa dia lebih hebat, mungkin bisa ngajar adik-adik kelasnya. Udah motivasinya dari bukan untuk bermain tapi malah ke mengajarkan adik-adik. Jadi Bapak Cilik Riwut ini sebenarnya bakatnya kekhususannya itu udah kelihatan dari beliau masih kecil. Bu, zaman dulu ya, gimana susahnya kita mendapat pendidikannya. Betul. Jadi itu pun yang membawa Bapak Cilik Riwutnya seperti itu tadi kelas 4 SD. Iya. Apalagi nih Bu? Hatinya. Pengen orang lain. Pintar juga. Bukan hanya dia. Iya, egonya tuh tidak ada ego Bapak itu.
waktu itu saya pernah menanyakan, ngapain Bapak jauh-jauh Untuk ke Jawa? mengajar. Enggak, Tahu, ke Jawa. ke Jawa. Jadi dia bilang, ingin membuktikan pada orang-orang. Karena kan Belanda ini kan memberikan kesan bahwa orang Dayak itu makan orang, orang Dayak itu punya buntut. Ya. Jadi dia mau membuktikan sama orang-orang nih loh, orang Dayak ada buntutnya enggak, makan orang enggak. Oh, Jadi tidak dipandang cuma dari segi hal anggapan, ya tanggapan. Karena kan, iya Belanda tuh sudah memberikan, jadi orang tuh sangat takut sama orang Dayak kan. Istilahnya manusia barbar lah dianggap. Orang Kalimantan ini seperti ini. Iya. Dan itu masih sampai sekarang, Bu. Nah, sampai sekarang. Tapi kan sekarang agak kurang. Dulu kan orang sangat takut. Jadi itu dia memperlihatkan ini kan orang Dayak. Jadi orang Dayak itu juga punya kemampuan, punya intelijensi juga. Iya. Tidak hanya melulu tentang hal spiritual, Iya. ya Bu ya. Betul. Jadi itu yang membuat Bapak Cilik Riwut ini pengen nunjukin gitu loh. Dan nunjukinnya tuh di mana? Yang memang agak berkembang waktu itu ya daerah Jawa, Daerah ya Bu Jawa, ya. iya. Saya sampaikan masalah penerjunan payung. Oke, Ya. penerjunan payung. Itu penting buat kita ketahui.